Berikut ini kami tampilkan hasil bocoran rekaman pelaku pembalawian Pangeran Diponegoro dan keturunannya oleh Shohibul Faroji. Saya mau nanya nih, Bang. Silakan. Ya, terkait masalah yang ada di beredar di medsos, terkait masalah pemalsuan makam, pemalsuan data segala macam, itu apakah benar atau tidak itu? Hanya framing saja atau bagaimana, Bang? Aku boleh menjawab dahulu nggak ini, Ketua Bib Samil? Siap, Komandan. Silakan, Bang. Iya, dulu itu ya sebenarnya pertanyaan ini terus mengenai jawabannya sudah berulang-ulang di room ini. Cuman nggak apalah, biar istilahnya makin banyak yang paham. Itu kan pernah terjadi di Banyumas lah. Itu ada salah satu makam keturunan Pangeran Diponegoro, namanya Mbah Ilyas. Nah, di situ Mbah Ilyas itu dinisbatkan ke Pak Alawi, kalau nggak salah Kevin Bakbut. Nah, waktu itu KPN Nusantara melakukan investigasi, datang ke makamnya, terus tabayun ke juru kuncinya. Itu mungkin KPN yang waktu itu sampai sekarang kan pro Kiai Imad, itu ekspektasinya kan yang membawa Alawikan itu dari kalangan Pak Alawi. Tapi ternyata pelakunya itu bukan dari kalangan Pak Alawi. Si kuncennya itu di channelnya KPN Nusantara pun itu menyebut bahwa pelakunya itu Shohibul Faroji. Nah, pelakunya itu kan sudah jelas. Karena ekspektasinya itu pelakunya Pak Alawi, kok ternyata bukan Pak Alawi. Akhirnya kayak istilahnya apa ya, yang tadinya menggebu-gebu mau mengejar pelakunya, akhirnya kan kayak dibiarkan karena pelakunya dengan yang melakukan investigasi ini satu frekuensi. Itu salah satu contoh lah yang terjadi di Banyumas. Tapi namun yang terjadi di lapangan bukan dari Pak Alawi yang merubah itu? Bukan dari Pak Alawi, bukan. Oh gitu. Itu malah terus sekarang kelompok yang istilahnya Mbak Alawikan itu pelakunya itu kontra dengan Pak Alawinya, itu ya sekeras dari kubunya Kiai Imad itu. Masalahnya gini ya, setelah saya melihat di media yang beredar banyak, negara kita kan negara hukum. Kenapa kalau seandainya ini dia benar-benar keturunannya, terus makam itu dirubah oleh orang lain, ketika diadakan penelitian di sana, terus uji forensik, data segala macam, nah laporkan saja ke negara. Kalau memang kan di sini kan Indonesia negara hukum, kok sampai saat ini kok tidak ada tindakan daripada keluarganya? Apakah memang ini dari keluarga Pak Alawi yang merubah atau bukan? Jadi kan saya tanda tanya gitu loh. Itu kan pernah istilahnya kayak Gus Arya sendiri menantang loh. Kalau benar yang dituduhkan itu pelakunya, datang ke tempat saya. Sampai di situ Gus Arya itu mengadakan sayembara kalau bisa membuktikan, ambil mobil saya. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang berani meladeni tantangan Gus Arya itu mengenai ini apa, kayak makam, terus pembelokan sejarah ke Pak Alawi ini. Masalah pemalsuan makam dan lain sebagainya, itu tadi Gus Arya sudah menjelaskan. Ya, tidak ada satupun pemalsuan makam. Ya, dalam artian begini, yang dilakukan oleh oknum Pak Alawi atau Pak Alawi. Tetapi nisbat di dalam nisan itu menggunakan nama-nama Pak Alawi. Kenapa? Karena pada saat kemarin-kemarin dan sampai hari ini banyak orang yang meyakini kalau dinamakan dengan nama Habib atau nama Said dari Pak Alawi, itu makamnya jadi rame. Karena pendidikan. Sehingga ini terjadi di beberapa titik. Ya, Gus Arya pernah berbicara juga itu. Kalau dinamakan itu Kota Amalnya penuh, intinya gitu, banyak yang bersejarah. Gitu kan. Tetapi pelaku-pelakunya justru oknum-oknum di lokal sekitar makam itu. Gitu. Seperti yang tadi kan Subali itu, siapa namanya tadi siapa? Artinya oknum tersebut bukan dari Pak Alawi.
Bahkan sekarang ketika ada penyerangan seperti ini, ya, yang secara membuat duka, itu dia bergabung dengan kelompoknya Pak Imad ini. Artinya ingin berlindung. Seharusnya kan dari kelompok Pak Imad yang menuntut habis orang ini, toh. Tapi justru berlindung. Ya, narasinya sudah dibusungkan. Ini orang seperti lempar sembiranan, lah. Ya. Nah, masyarakat sudah terhubung dikepoki dengan narasi-narasi yang begini. Dan itu beberapa kali terjadi, seperti di waktu itu Jawa Timur itu pernah mencuat. Ya. Itu ketika pelakunya ternyata bukan Balawi, itu langsung redam, langsung dikit. Itu sempat diwawancarai itu. Ada 3 makam baru itu yang semuanya Habib. Ketika beberapa Habib terus ini tim yang wawancara itu menarasikan yang aneh-aneh terhadap Habib. Ketika pelakunya ternyata bukan Habib, langsung silent, langsung diam itu kit. Nah, ini kan tidak adil, ya, tidak adil. Kelompok ini memang sudah berbuat hal-hal yang penuh ketidakadilan. Nah, itu sangat miris sekali ketika menamakan dirinya sebagai keturunan Wali Songo. Kali Pak Kiai sinten nggih? Musa Asnari, Pak Kiai Musa Asnari panjenengan juru kunci nggih insyaallah di komplek makom Mbah Ilyas, Mbah Ilyas. makam Buguron. Makam Buron. Mbah Ilyas itu siapa? Mbah Ilyas sepengetahuan saya, beliau adalah perintis pengembang daripada tarekoh anak Sabandia Kholidiyah Al-Mujadadiyah yang berasal dari Syekh Sulaiman Zudi Jabal Kubes. Kubes, Mekah berarti. Mekah. Ya. Mbah Ilyas itu kan abahnya Romo Simbah Kiai Abdul Malik. Abdul Malik. Mbah Malik ya. Dari istri yang keempat. Dari istri ya. Mbah Ilyas itu adalah putra dari Mbah Raden Mas Ali Dipowongso. itu ditulis di situ ya, Mas. Raden Mas Ali Dipowoso adalah putra dari Ali Diponingrat atau Diponegoro II. Kemudian bin Pangeran Ali Diponegoro Abdul Hamid. Bin Sultan Hamengkubuwono ke Menurut data yang saya terima itu akurat yang ada atau di tidak ya? Kekancingan Keraton ini. Nah, ini Pak Kiai Musa, saya ingin bertanya agak kaget ini karena menurut saya ini panjenengan pirsani itu Raden Mas Ali Dipowoso dalam kurung Sayyid Ali Ba'bud Habsani. itu berarti kan Habib. Iya, Itu saya yang memberi nama gelar Habib itu siapa? Saya mendapatkan data dari Sahibul Faroji Rabita Fatimiyah Jakarta. Dari Robito Fatimiyah Jakarta. Tahu berapa itu? Ya 5 tahun lebih. 5 tahun yang lalu. Ya ini soalnya kaget ini karena Raden Mas Ali Dipowoso disebut dalam kurung Sayyid Ali Ba'bud AS, berarti Madhab Alawi. Terus ke atasnya lagi Ali Diponingrat juga dalam kurung Sayyid Muhammad Ba'bud titik H. Iya. Ke atas lagi Pangeran Haryo Diponegoro I Sayyid Abdul Hamid. Kemudian ke atas lagi Sultan Hamengkubuwono III dalam kurung Sayyid Hasan. Itu nanti saya lebih jelasnya saya berikan catatannya saja. Oke. Berarti itu semua dari tadi nama-nama Said atau Iya, Habib itu ini saya dari dapat dari Sahibul Faroji. Sahibul Faroji Rabita Fatimiyah Jakarta. Fatimiyah. Masih ingat namanya enggak ketika? Sahibul Faroji. Itu siapa? Itu kebetulan ziarah ke sini. Saya juga tadinya belum tahu, tapi terus ngobrol-ngobrol begitu terus memberikan itu. Terus dikasih nama itu. Iya. Nah yang ganti ini siapa yang ganti jadi partner begini? Saya ini kan Perintah ornamen-ornamen ini memang saya pasang untuk kelengkapan daripada peziarah-peziarah
yang ingin tahu. Kebanyakan kan ingin tahu. Termasuk yang bikin banner ini ada Iya, itu Jalan Burung Habib ini panjenengan yang bikin. saya. Dibikin tahun berapa ini Pak Kiai? Ini paling 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Iya. Kemudian dari pihak keluarga sendiri nggak mempersoalkan? Ada. Pihak keluarga enggak. Soalnya saya diberi amanat untuk mengelola makam itu otonom. Jadi ngatur sendiri apa itu mengelola, mengembangkan. Nggak, maksud saya dikasih ada Said Muhammad Ba'abud. Justru dari yang sekarang kan generasi kelima Gus Torik, justru beliau itu tidak lebih tahu. Nggak tahu. Tidak lebih tahu, cuman saya kasih catatannya ya diterima saja. Terus pihak keraton Jogja sudah tahu belum ini? Oh, ini Kalau Gus Torik itu sering kumpul-kumpul di sana, Bani Pangeran Diponegoro, iya. sering. Artinya Ya, adapun tahu tidaknya, saya sendiri kurang tahu. belum cek ya. Iya. Ya soalnya Kiai sekarang sedang ramai karena banyak tokoh-tokoh nasional yang dibalawikan, dihabibkan. Sedikit sudah tahu kemarin-kemarin saya. Ternyata di sini sendiri, di Sukoharjo sendiri kita melihat langsung ya, mulai dari Raden Mas Ali Diponegoro, Jalan Burung Habib, sampai ke atas Pangeran Diponegoro juga Habib, bahkan Sultan Hamengkubuwono III disebut Jalan Burung Said Hasan. Nah, tapi terima kasih Pak Kiai atas Iya. semua Nanti lebih informasinya. akuratnya saya beri catatannya lengkap. Iya. Oke, Iya. Yang dari siapa itu catatan? Catatan itu tulisan saya sendiri berupa buku. Iya, iya. Jadi kan sumbernya dari mana? Banyak ada itu rujukannya tak tulis semua. Tapi Tidak dari satu arah bukan. dituliskan jenengan ada itu ada Habibnya nggak Said Abdul Hamid? Ada persis. Pak Abud ada. Ada persis. Oke, oke. Oke, matur Kiai atas informasi. Minta nama-nama dulu. Anu. Minta nama. Jangan luar aja di video yang Ini makam yang kami datangi pada tanggal 29 Juli yang membuat nama-nama ini. Orang tersebut sudah mengakui bahwasannya dia hanya dapat dari gaib, bisikan, dan dia memberikan nama ini yang tidak mempunyai sejarah yang pasti, yang dari negara-negara termasuk dari Irak, Iran, Arab, dan juga Hadramaut, Madinah, dan yang lain-lainnya. Intinya penghancuran ini bukan kita ingin merugikan seseorang, tetapi ketika ada makam palsu semacam ini adalah merugikan bagi kaum muslimin. Makanya dari itu saya atas nama pembina dari Al-Ansar dan pembina Majelis Darul Ukhuwah Permata dengan mereka semua mendatangi orang tersebut dan membuat pernyataan, dan dia mengakui semua. Akhirnya kita menghancurkan ini dan kita meminta izin dari kepolisian, dari camat, dari MUI untuk mengawal. Alhamdulillah mereka mendukung
jerih payah kita ini. Artinya kita ingin keselamatan bagi umat. Kita tidak ingin sesuatu yang terjadi. Karena ada artikel yang dikeluarkan pada tahun 2014 yang mengatakan bahwasannya tidak lama lagi seakan-akan kuburnya Nabi Muhammad akan pindah ke sini dengan Khalifatul Rasyidin. Dan selama ini tidak ada bertindak. Yang tadi Departemen Agama sudah mengatakan dari 2004 dan baru terjadi sekarang. Alhamdulillah ini berkat gerakan terutama dari Majelis Darul Ukhuwah dan Ansar dan juga gerakan dukungan dari pemerintah dan aparat. Mudah-mudahan kita semua tidak ada lagi kejadian semacam ini. Apabila ada kejadian yang semacam ini, kami siap untuk menghilangkan kesyirikan di muka bumi ini. Artinya bukan NU tidak suka dengan kubur. NU adalah darah daging tahlil. Darah dagingnya NU, darah dagingnya para habaib adalah tahlil maulid Nabi. Tetapi apapun yang ada kemungkaran di muka bumi ini atau tidak ada asal usulnya, para habaib maupun NU dan para ulama NU siap untuk membasmi.